dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kali ini kita akan melanjutkan sebagaimana yang pernah kita janjikan sebelumnya untuk terus menelaah, mengkaji nilai-nilai yang terkandung dalam surat Al-Fatihah. Kali ini kita akan membahas surat Al-Fatihah pada ayat kelima. Ayat kelima dalam surat Al-Fatihah berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat kelima ini menjadi pembeda dibanding dengan ayat-ayat sebelumnya. Dilihat dari urutan ungkapan-ungkapan yang tersusun dalam surat Al-Fatihah. 4 ayat sebelumnya memiliki arah makna dan bentuk kalimat yang bersifat khobariyah, informatif ya. Seolah-olah memberikan sebuah pengajaran, memberikan sebuah bimbingan dan arahan tentang ketauhidan keberadaan Allah dan hakikat-hakikat zat Allah dengan segala kelebihan dan segala kebesarannya. Lalu setelah 4 ayat sebelumnya, kemudian muncullah ayat yang kelima yang mewakili ungkapan suara pembaca. Kalimatnya adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Dalam ayat ini tentu ungkapan menjadi beralih. Dalam bahasa ma'ani, dalam bahasa balaghah disebutnya iltifat. Pengalihan arah pembicaraan dari yang asalnya posisi Allah sebagai pihak yang gaib, pihak ketiga, kemudian menjadi pihak kedua, hanya kepadamu. Sebelumnya ungkapannya misalnya dengan nama Allah, segala puji bagi Allah, dia yang dan seterusnya. Tapi kali ini kemudian berubah menjadi engkau, Allah, pada posisi kedua. Demikian pula pada paparan 4 ayat sebelumnya, kalimatnya bersifat bimbingan, arahan, dan tentu sebagai bentuk penghabaran ilmu. Seolah-olah ayat itu ingin mengatakan, terutama kepada Nabi Muhammad SAW, bacalah bismillah, katakanlah alhamdulillah, dan seterusnya. Lalu setelah 4 ayat itu kemudian seolah-olah dimunculkan sikap, dimunculkan respon atau reaksi setelah kita membaca 4 ayat sebelumnya. Reaksi dan respon itulah yang melahirkan gambaran-gambaran tindak lanjut ya. Tindak lanjut dari ketika seseorang mengkaji dan mempelajari atau membaca, menimbang, memperhatikan ya, mengingat dan seterusnya. Maka semuanya itu harus berakhir pada keputusan, harus berakhir pada sikap. Dalam hal ini maka menjadi jelas bagi kita bahwa sebetulnya prinsip ajaran Islam adalah prinsip ajaran yang memberikan pelajaran, memberikan ilmu, memberikan pencerahan, memberikan bimbingan dan arahan. Lalu setelah itu sikap harus muncul dari dirinya sendiri, harus muncul dari orang yang setelah membaca, memperhatikan, menyimak, dan seterusnya. Kalau diibaratkan sebuah SK ya, ketika dalam surat keputusan itu ya, maka lahirnya keputusan setelah adanya paparan-paparan atau konsideran awal, apakah membaca, mendengar, menimbang, mengingat, barulah kemudian lahir memutuskan. Dengan demikian maka dalam surat Al-Fatihah ini
ingin mengajarkan kepada kita bahwa pendekatan dakwah, pendekatan pemahaman dalam Islam lebih harus diawali dengan pendekatan diseminasi atau pendekatan pemahaman, pendekatan interaksi dan komunikasi pemikiran. Karena dengan demikian nanti orang akan lahir dengan sendirinya, akan lahir sikap. Jadi tidak ada di sini nilai-nilai yang bersifat pemaksaan, tapi juga tidak berarti kemudian ada pembiaran. Karena sikap itu harus lahir dari proses pemahaman. Katakanlah ketika kita membaca surat Al-Fatihah, setelah kita berawal dari membaca bismillah, ya artinya dengan membaca bismillah, dengan memperhatikan alhamdulillah, menimbang misalnya ar-Rahmanir-Rahim, kemudian mengingat Malik Yaumiddin, maka saya memutuskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengan sebab itu maka saya merasa harus bersikap bahwa memang layak Allah sebagai zat satu-satunya yang harus kita sembah, dengan ungkapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Dahsyat dan luar biasa paparan ayat ini terungkap dalam surat pertama dalam urutan Al-Quran, tapi memiliki nilai-nilai yang sangat mendalam cuma dengan ungkapan yang cukup simpel dan singkat. Itulah salah satu sisi yang bisa kita kaji dari urutan-urutan ayat yang ada dalam surat Al-Fatihah sampai kepada kita menemukan setelah 4 ayat yang bersifat memberikan pendekatan pemahaman, pemikiran dan juga pengetahuan, maka seseorang tidak bisa menghindar dari bersikap. Itulah bukti bahwa Islam mengajarkan sebuah kejujuran, mengajarkan sebuah keterbukaan, bahwa beribadah harus lahir dari keinginan dan harus lahir dari akibat pemahaman dan pengertian dan pendalaman apa yang menjadi proses lahirnya sikap itu, maka itu harus mendasari sebagai sebuah pertanggungjawaban amal. Pemirsa yang dirahmati Allah, itu salah satu dari sisi yang bisa kita kaji yang tercantum secara urutan kalau kita ingin membahas tentang satu persatu ayat yang tertuang dalam Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insyaallah nanti kita berlanjut akan mendalami dan memperluas apa sebetulnya makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.